Ya, welcome and welcome back Arya. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Aries ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya masih di awal April sih kita recordingnya atau uploadnya masih di awal April. Aries, di sini kamu punya Knight of Wands. Aku ngerasa cukup panas dalam artian kayak energinya cukup besar, cukup membludak, cukup bergejolak di sini. Aku nggak tahu apa yang lagi kamu kerjain, tapi kamu ngerjainnya dengan sangat semangat. Apalagi kalau ini benar-benar yang apa ya, passion projectnya kalian benar-benar passionate ngerjain ini. Wah, kalian semangatnya udah nggak ketampung nih. Dan aku ngerasa dengan besarnya semangat kalian kali ini, eh, kadang kalau ngomongin project atau ngomongin kerjaan, ada saatnya kita butuh semangat yang lebih besar daripada biasanya. Biasanya kalau awal-awal, iya kita butuh semangat yang lebih besar, soalnya moralitas kita langsung naik kalau semangat kita besar di awal. Jadi kesananya mungkin iya kita butuh waktu buat istirahat, tapi dengan kita mulai dengan semangat yang besar itu, projectnya atau apapun, ya projectnya bisa lebih apa ya, eh, lebih baik secara moralitas. Ngerti gak sih yang aku pikirin tuh? Ada masanya kayak gitu. Aku waktu itu nggak bener-bener yakin sama projectnya, cuma karena waktu itu juga kerja nggak sendiri, aku nggak bisa yang menunjukkan secara langsung ketidakyakinan aku terhadap project ini. Jadi awalnya aku semangat banget gitu ya, walaupun kalau dicolek-colek disenggol sama temenku, dal lu yakin? Nggak terlalu sih, tapi kita semangat aja dulu. Aku seneng ngeliat anak-anak moralnya naik kayak gitu. Crossing the reading ada Knight of Coins. Ya mungkin ini yang apa, dan dia juga crossing the reading. Jadi nggak berarti dua knight ini saling apa ya, saling menghalangi satu sama lain. Nggak, malahan mereka menghadap ke arah yang sama kalau dilihat di sini. Kayaknya semua knight di deck ini ngadepnya ke arah yang sama deh. Tapi ntar nih, bisa jadi aku salah. Aku nggak begitu ingat soal itu. Cuma ketelitian dan kehati-hatian, ya slowing down lah. Ya kita kalau mau teliti, kalau hati-hati kan secara nggak langsung kinerja kita juga harus agak melambat kan. Itu menghalangi. Kalau kita mau semangat di awal, kalau kita mau cepat selesai, kadang harus dikorbankan tuh kayak ketelitian dan kehati-hatian. Tapi di sini ketelitian dan kehati-hatiannya berjalan hand in hand, kayak mereka berjalan berdampingan dengan semangat kamu yang membara di awal. Nggak berarti kamu apa ya, nggak berarti kamu semangat, nggak berarti kamu impulsif, nggak. Ini udah diperhitungkan, ini udah ada hitungannya, udah ada datanya. Kamu nggak asal ngambil kesimpulan impulsif gitu aja. Ada four of coins di root of the readingnya. Pas energinya ada six of sword. Kalau aku ngerasanya four of coinsnya di sini adalah kamu boleh iya semangat, kamu menggebu-gebu, tapi tetap kamu nggak boleh rugi. Kamu tetap kayak yang tadi aku bilang, tetap hitungannya harus ada. Jangan kita semangat tapi kita kayak hitungannya jadi nggak jelas, malah jadi boros kayak gitu, enggak sih. Dan six of sword di sini mungkin ini yang bikin kamu pengen cepet-cepet rampung, pengen cepet-cepet dikerjain. Soalnya aku dapat kesan kalau kamu nggak bisa stay lama-lama di sini. Maksudnya entah kamu lagi ditungguin atau entah kamunya yang emang udah nggak betah ada di posisi kamu sebelumnya. Kayak Six of Swords ini selalu bilang soal transisi, soal kamu yang berpindah dari lingkungan yang mungkin yang kurang nyaman ke tempat yang lebih nyaman. Aku ngerasa itu yang jadi apa ya, kayak motif, modus atau apa sih yang melatar belakangi kenapa kamu ada di Night of One sekarang. Semangat kamu tuh dilatar belakangi mungkin dari keinginan kamu untuk segera pindah, untuk segera move on gitu kali ya. Ada Nine of Coins di Crowning the Reading sama Magician. Future energinya ini seru nih. Tapi kita bahas dari Nine of Coins dulu. Kalau secara vertikal dari Four of Coins, Knight of Coins sama Nine of Coins di atasnya, uh, aku ngerasa cukup banyak yang kamu pertaruhkan di sini. Iya, jadinya kamu, iya emang jadinya harus hati-hati.
setiap pengeluarannya harus dihitung di sini. Dan kalau ngeliat Nine of Coins di atasnya, kamu cukup baik dalam mengatur eh, pengeluaran dan pemasukannya kamu. Seenggaknya kamu sendiri nggak ngerasa atau nggak bakal kekurangan di perjalanan kamu ini. Dan kalau ngomongin perjalanan, Knight of Coins biasanya perjalanannya cukup panjang, cukup lama. Kamu di sini semangat, kamu di sini menggebu-gebu, pengen cepat selesai, tapi kamu juga sadar ini jalannya masih panjang. Makanya kamu mungkin bisa lebih mengatur nafas dengan lebih dengan lebih bijak gitu, ngerti gak sih? Kamu nggak kehabisan nafas di tengah-tengah nih di sini. Kamu semangat di awal, dan begitu masuk ke tengah-tengah kamu tahu kapan harus ngerem, kapan harus oke, aku mau ngambil nafas lagi kayak gitu. Baru ntar kalau udah nafasnya kekumpul kamu ngegas lagi. Nah itu butuh disiplin. Dan kalau ngomongin disiplin, magician di sini dia sangat mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dia tahu kapan harus pakai pedangnya, dia tahu kapan harus pakai cawannya, kapan harus pakai koinnya, kapan harus pakai tongkatnya. Dan aku ngerasa dengan cara kamu mengendalikan semua elemen itu, sama kayak kamu tahu kapan kamu waktunya buat jadi Knight of One, kapan harus jadi Knight of Coins, kapan waktunya buat hati-hati, kapan waktunya buat ngegas. Ya ada Nine of One di posisi kamu sebagai penanya sekarang ini, sama King of Cups. Agak slow. Kalau aku ngeliat King of Cups di sini, environment kamu agak slowing down, tapi dalam artian dia kamu memperhatikan apa yang orang-orang kamu rasakan soal kondisi kamu sekarang. Kamu nggak yang jadi tyrant, kamu nggak yang jadi kasar ke orang-orang sekitar kamu. Kamu cukup pengertian dengan kondisi kamu dan kondisi mereka sekarang. Dan gini, aku ngelihatnya kalau ngelihat Nine of Wands di bawah, dia bisa agak keras kepala kan. Nah kalau lagi keras kepala gini diomongin sama orang kan bisa agak ngeyel gitu kan, bisa agak batu. Tapi kalau ngeliat King of Cups di atasnya, kamu bisa mempertahankan argumen kamu tanpa harus menyakiti orang lain. Kamu tetap bisa nerima omongan mereka, tapi pendirian kamu tetap nggak kamu goyahkan, tetap kamu pegang. Oke. Hopes and fear-nya, atau hopes-nya mungkin di sini ada The Empress, dan outcome-nya ada The Tower. Kalau ngeliat Tower di sini, enggak deh, kita dari Empress, enggak deh, Tower dulu. Kalau ngeliat Tower di sini mungkin kalau ini udah kamu tekuni cukup lama, kalau kamu udah di perjalanan ini udah cukup panjang, udah dari beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun yang lalu, expect the unexpected. Mungkin breakthrough, atau tiba-tiba perubahan besar yang sedang kamu tunggu tuh mungkin bisa terjadi kapan aja, tanpa kamu harapkan, tanpa kamu rencanakan, bisa tiba-tiba terjadi gitu aja. Jadi harapkan apa yang nggak kamu harapkan, tapi biar gitu kamu tetap kerja, tetap konsisten. Tapi aku ngerasa perubahan besarnya ada dalam waktu dekat ini sih. Kalau ngeliat Tower di sini ya, bisa datang tiba-tiba gitu aja. Dan Empress di sini, ini kayak kayak harapannya itu bisa keberlimpahan kali. Apa sih yang orang cari selain keberlimpahan kalau kerja, iya nggak sih? Selain pengen hidupnya sejahtera, selain pengen memenuhi kebutuhan hidup, kan syukur-syukur bisa punya lebih gitu, sampai bisa buat berbagi sama orang sekitar. Dan aku ngerasa emang harapannya di situ. Dan ini juga ngasih tahu kemampuan kamu, atau mungkin keahlian kamu bahkan dalam ngatur budget. Ya aku ngerasa kamu cukup ketat ngatur budgetnya. Kamu nggak, ya semua uang keluar masuknya kamu awasin, kamu hati-hati banget. Dan di sini ya kayak yang tadi aku bilang, ada disiplinnya buat mengawasi pengeluaran dan pemasukan kayak gitu. Kamu tahu kapan waktunya buat bakar uang, kamu tahu kapan waktunya buat ngekip uang. Ya aku kalau ngeliat Knight of One di sini, selalu feel-nya atau selalu kesannya adalah kamu siap, kamu berani buat bakar uang. Tapi di saat yang sama ada Knight of Coins di sini. Tapi kalau uangnya udah balik, kamu siap untuk mempertahankan itu, nggak serta-merta langsung kamu bakar lagi, nggak. Kamu biarkan cash flow-nya muter di situ. Dan biasanya mungkin dalam proses kayak gitu jadinya mundane tuh jadinya kayak monoton, gitu aja.
Karena yang kamu pertahankan di sini kayak konsistensi kamu, disiplin kamu. Dan aku pikir itu yang bikin The Tower ini, perubahan besar ini bisa tiba-tiba terjadi. Dan kalau ngeliat Empress di bawahnya, perubahan besarnya sifatnya baik kok. Itu yang ngebawa kamu lebih dekat dengan keberlimpahan yang sedang kamu usahakan saat ini. Gitu kali ya, Aries, untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat likes, comment, sama mungkin share video ini ke Aries lain yang kamu rasa membutuhkan pesan ini sekarang. Dan subscribe, ya. Yeah, thank you banget buat semua supportnya Aries. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.